Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang ikhlas. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu ikhlas. Banyak orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan segala sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Apabila kita masukkan ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh atau solehah, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlakunya ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Na'udzubillah. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya sudah berjuang, saya berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam nerakanya. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan segala sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan segala sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.